COVID-19. Dari M1 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Saya Dini Arta bersama dengan Anda di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja bersama dengan Satgas COVID-19. Kita ngobrol banyak tentang penanganan COVID-19 di Bantul. Saya punya tamu yang istimewa, spesial di kesempatan siang kali ini. Saya akan bersama dengan Pak Yulio Suharto, Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul. Kita punya tema menarik soal bagaimana teman-teman di Bantul menyiapkan diri di akhir tahun untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Kita tidak ingin ada lonjakan kasus yang terjadi seperti gelombang kedua kemarin, tetapi kita harus bersiap untuk melakukan banyak hal, termasuk untuk penegakan protokol kesehatan di Bantul. Saya akan sapa Pak Julius. Selamat pagi Pak Julius. Ya, selamat pagi menjelang siang Mas Denny. Kabar baik Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sehat. Ya. Itu yang kita inginkan ya. Pak, semuanya harus sehat. Kita ngobrol tentang bagaimana peran Satpol PP di Bantul untuk menegakkan penerapan protokol kesehatan di Bantul. Dan ini menarik Pak, soal pandemi sudah hampir 2 tahun kita jalani bareng-bareng Pak. Betul. Apa yang kemudian peran yang diambil oleh Satpol PP Bantul dalam ikut menangani pandemi COVID-19 di Bantul? Ya. Jadi gini Mas Denny, dalam hal ini kita tentu tidak lepas apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah daerah Kabupaten Bantul, dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul juga menjadi satu pemerintah yang akan menindaklanjuti atas apa yang menjadi instruksi dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi, dan secara khusus kemudian menjadi instruksi Bupati Bantul, yang mana secara kelembagaan bahwa dalam hal ini Satpol PP Kabupaten Bantul menjadi salah satu unsur satgas yang ada di Kabupaten Bantul, terutama berkaitan dengan penegakan hukum. Dalam hal ini Satpol PP selaku koordinator bersama-sama dengan jajaran Polres, Kodim, dan Kejaksaan Negeri, dan kita mencoba untuk selalu melakukan satu bentuk pengendalian, terutama lebih kepada pengawasan dan penegakan hukum, supaya apa yang menjadi instruksi, jadi instruksi itu kan semata-mata bukan sebagai satu arahan bagi pelaksana aparat hukum, tapi ditujukan kepada seluruh masyarakat. Artinya memang unsur dan komponen yang ada di masyarakat diajak bersama-sama untuk melakukan satu upaya pencegahan dan pengendalian COVID yang berkembang juga di Kabupaten Bantul. Konkretnya di lapangan apa yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP ini Pak? Ya. Jadi ketika ini keluar satu instruksi Bupati, di sana ada upaya-upaya yang bersifat pencegahan, dan ini membutuhkan satu proses sosialisasi supaya masyarakat juga mengetahui adanya instruksi Bupati ini, yang harapannya nanti ada unsur kepatuhan dan ketaatan. Karena kita ketahui bersama bahwa yang namanya pandemi COVID ini kan tidak kasat mata ya, tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa dan secara waktu juga sudah cukup lama, sehingga pada saat awal karena ini menjadi satu situasi bencana yang secara khusus, yang memang mungkin masyarakat antara ini bencana atau bukan masih menjadi sebuah pertanyaan. Tapi ketika ini memang menjadi satu secara kajian dan apa yang menjadi fakta di lapangan, sehingga kita mencoba untuk memberikan pemahaman sosialisasi seperti itu. Kemudian secara konkret dalam upaya untuk penegakan, kita memang sempat melakukan sebuah operasi-operasi. Dalam hal ini ada operasi prokes, baik yang dilakukan di jalan ataupun mungkin di tempat-tempat tertentu yang menjadi sebuah kerawanan daripada penyebaran COVID-19. Pada saat operasi prokes ya hampir sama ketika seperti operasi yang dilakukan Polres berkaitan dengan ketertiban kelengkapan kendaraan. Tapi ini diarahkan kepada prokes, jadi untuk pemakaian masker pada saat awal itu. Sehingga setiap kali kita menemukan, kita berikan edukasi, kemudian kita berikan pengarahan, dan sempat juga pada perkembangannya kita lakukan pendataan, pencatatan dengan sementara waktu KTP kita
apa istilahnya kita simpan sebentar sebagai satu bentuk edukasi, dan boleh mengambilnya ketika ada pengantar dari surat keterangan pemerintah kelurahan. Ya, seperti itu. Kemudian ketika kita juga memberikan edukasi dalam bentuk sanksi sosial atau sanksi fisik itu, untuk yang masih muda-muda itu kita berikan pilihan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian juga push up, atau mungkin juga menyampaikan Pancasila, ya, seperti itu. Tapi kebanyakan kalau yang anak-anak muda ini daripada berpikir panjang, karena ada yang mengucapkan Pancasila seperti hanya 5 sila, tapi begitu di hadapan petugas itu bisa jadi juga lupa. Dedek, Pak. Nah, seperti itu. Sehingga akhirnya mereka memilih push up walaupun sampai 15-20 kali mereka lakukan seperti itu. Ini semata-mata sebagai satu bentuk bahwa saya pernah untuk melakukan pelanggaran dan supaya jangan sampai diulang lagi seperti itu kepada para yang muda-muda ini. Kalau kita flashback, Pak, di awal pandemi menerapkan protokol kesehatan kan butuh tekad dan juga butuh ya masyarakat harus didorong dan kadang-kadang dipaksa juga. Bagaimana evaluasinya, Pak, dari awal pandemi sampai sekarang ini, ketaatan protokol kesehatan di tengah masyarakat di Bantul kayak apa sih, Pak, dari sisi pengawasannya teman-teman Satpol PP Bantul, Pak? Pada saat awal memang menjadi sebuah tantangan sendiri ketika ada arahan-arahan dari Satgas Kabupaten yang diperkuat oleh jajaran Forkompinda, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan, keterkaitan dalam ketaatan untuk prokes yang pada waktu itu paling tidak wajib menggunakan masker. Sehingga memang kita seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah salah satu strateginya adalah bagaimana melibatkan semua unsur yang ada untuk melaksanakan daripada instruksi yang sudah dikeluarkan, baik mulai dari tingkat RT, Pedukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan mungkin juga bersama-sama dengan Satgas Kabupaten untuk bersama-sama memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena sepertinya kan pada waktu itu antara bencana atau bukan itu memang masyarakat masih bertanya-tanya, kemudian masih mempunyai rasa keyakinan bahwa ketika kita dalam keadaan mungkin imun yang kuat, walaupun berinteraksi dengan siapa saja mungkin masih mempunyai satu kekebalan tersendiri. Sehingga ketika itu menjadi sebuah awal cara pengendalian dengan cara memakai masker, ya kita arahnya bagaimana masyarakat taat untuk bisa melaksanakan memakai masker, kemudian membiasakan diri ketika mungkin di tempat-tempat umum sekiranya memang sudah disediakan tempat cuci tangan untuk sesering mungkin melakukan cuci tangan, kemudian juga menghindari kerumunan ataupun mengurangi mobilitas. Sehingga ketika kita mencoba untuk memetakan sebagai bentuk perintah daripada Satgas dalam penegakan hukum, memang kita memetakan untuk sasaran-sasaran penggunaan masker, baik yang bersifat di jalan, kemudian mungkin juga di tempat-tempat perdagangan seperti pasar-pasar tradisional, toko-toko swalayan, terlebih terutama pada saat awal itu yang paling sulit adalah ketika kita mencoba melakukan pengawasan di tempat-tempat kuliner, terutama dalam hal ini adalah kafe-kafe yang biasanya memang penggemarnya adalah kaula muda. Ini kadang muda ya. Kaula muda ini yang harapan kami justru menjadi satu pelopor di dalam penerapan protokol kesehatan, tapi mungkin karena secara fisik merasa lebih kuat sehingga kadang sering kali mengabaikan keterkaitan dengan harapan untuk penerapan protokol kesehatan itu. Kalau tadi disampaikan ada temuan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak muda. Ini temuan pelanggaran ini kebanyakan ditemukan di daerah mana sih, Pak? Kalau di Bantul ini pusat-pusatnya di mana sih, Pak? Kita bisa lihat atas apa yang menjadi dinamika masyarakat yang lebih tinggi berdasarkan pemetaan atas letak geografis daripada 17 Kapanewon. Dan kalau kita lihat memang mobilitas cukup tinggi itu terasakan di Kapanewon perbatasan kota.
mulai dari Sedayu, Kasihan, Sewon, Banguntapan seperti itu. Terutama untuk 3 Kapanewon, Kasihan, Sewon, dan Banguntapan yang kebetulan memang di situ juga ada beberapa kampus yang ada di wilayah tersebut. Kemudian juga kebanyakan kafe-kafe baru itu bermunculan di situ. Artinya ada beberapa aktivitas baik yang untuk warung makan ataupun kafe yang kadang pada waktu itu sudah ada pembatasan waktu jam bukanya, tapi sampai pada posisi kelewat daripada jam buka, kemudian juga mengabaikan atas kapasitas tempat yang diberlakukan di situ, sehingga kesan kerumunannya masih sangat nampak, sehingga kami juga seringkali mendapatkan laporan baik dari Satgas Kalurahan, Kapanewon ataupun juga masyarakat sekitar yang merasa ada rasa resah juga keterkaitan dengan melihat aktivitas di beberapa tempat, khususnya yang kafe-kafe ini. Oke, Pak, kalau untuk pengawasan di lapangan, apakah kemudian ada sistem patroli khusus untuk penegakan atau pengawasan protokol kesehatan di Bantul, Pak? Ya, itu memang kita persiapkan. Kebetulan Satpol PP selaku koordinator dengan bersama jajaran Polres, Kodim, dan Kejaksaan serta Dinas Perhubungan untuk bisa memetakan keterkaitan dengan jadwal yang perlu kita agendakan. Jadi pada saat awal-awal hampir tiap hari 2 kali sehari seperti minum obat ini Mas Denny, jadinya kita memerintahkan di unsurnya tim Gakum jam 9 pagi sama jam 20 atau jam 8 malam. 9 pagi kita kadang juga menyesuaikan waktunya sekiranya akan menyusur di tempat pasar-pasar tradisional, karena pasar tradisional itu kan ada hari-hari pasaran gitu ya. Sehingga ketika kita akan menyasar ke sana mungkin sprintnya agak berangkatnya pagi, kita lakukan himbauan terhadap segala aktivitas dan pelaku pasar di tradisional. Awalnya memang kita juga masih memberikan masker ya. Jika ketika menemui pedagang ataupun warga masyarakat ataupun pembeli yang masuk di pasar tapi ternyata belum menggunakan masker, itu kita berikan masker. Kemudian kita ingatkan bahwa posisi saat ini pada waktu itu betul-betul kita sedang menghadapi dan mencari cara bagaimana melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan daripada penyebaran COVID-19 ini. Kemudian untuk yang malam hari tentu kita mencoba untuk mengindikasikan atas aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan sampai malam hari, baik yang toko-toko swalayan modern itu kita cek atas kelengkapan untuk pelaksanaan prokes, mulai dari tempat cuci tangan, kemudian bentuk-bentuk himbauan yang ada di sana ketika masuk harus memakai masker, petugasnya kasir, kemudian kira-kira memang ada belum petugas yang mengkondisikan supaya bisa menerapkan atas lingkungan terbatas menerapkan protokol kesehatan. Tapi memang pada saat awal ini menjadi hal yang sulit, dan akhirnya setelah seringkali kita lakukan operasi baik yang pagi ataupun yang malam, kita lakukan pendataan Mas Denny, pendataan terhadap beberapa tempat, sehingga tim selalu memberikan masukan laporan ketika bergerak di wilayah mana, menemukan bentuk pelanggaran apa. Nanti di hari berikutnya mungkin tim yang lain akan melakukan pengecekan apakah bentuk pelanggaran itu sudah menjadi satu hal yang ditindaklanjuti atau belum. Kalau belum, kita tingkatkan dalam bentuk surat teguran pertama, teguran kedua, sampai seperti itu. Dan kalau toh pun seandainya diabaikan, memang nanti kita akan melihat pada satu bentuk perizinan usahanya apakah sudah memiliki perizinan atau tidak. Bahkan untuk yang kafe-kafe itu sempat kita tutup ya, kita tutup, ada yang 1 kali 24 jam, ada yang 2 kali 24 jam, ada yang maksimal 3 kali 24 jam. Pelanggaran yang mereka lakukan kemudian hingga berbuah penutupan tadi kenapa Pak? Ya, kita mencoba untuk memberikan satu pembelajaran, karena yang namanya ketentuan aturan, kalau penerapan sanksi itu tidak ditegakkan, sepertinya mereka juga hanya akan melihat wah paling cuma dibegitukan gitu. Sehingga walaupun demikian kita juga memahami bahwa pandemi COVID ini kan dampaknya tidak pada sisi penyelamatan kemanusiaan saja, tapi
dari sisi perekonomian juga dirasakan oleh masyarakat. Harapan kami sebenarnya perekonomian artinya ketika warung makan ataupun mungkin juga rumah makan, restoran itu masih, atau kafe khususnya masih boleh buka, hanya bagaimana mereka bisa mentaati atas protokol kesehatan. Tapi kan terkadang mereka abai atas, terutama keterkaitan dengan batasan kapasitas, terutama yang di kafe-kafe. Kapasitas pengunjung ya. Ya, kemudian penegaan untuk mengantisipasi terhadap pengunjung yang tidak memakai masker. Ini kadang sekali ada pengunjung yang terutama kaum muda ini tidak memakai masker, tapi ya masih dipersilahkan saja. Sebenarnya harapan kami juga ada satgas internal dari masing-masing kafe yang bisa menegakkan atau memberikan ketegasan ketika tidak memakai masker ya jangan diperbolehkan masuk. Nah, tapi ternyata setelah setiap kali kita operasi hal-hal seperti itu sering terjadi, sehingga akhirnya ketika sudah ada peringatan pertama, kedua ya kita lakukan penutupan itu sempat itu. Ya, kita masih ada di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas Covid-19, disiarkan oleh 101,3 Star FM dan juga live di stardunia.com dan juga di live Instagram kami. Untuk Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Saya masih bersama dengan Pak Julius Suharto, Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul. Pak Julius, kalau kita berbincang soal tantangan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bantul tadi sudah disampaikan. Apa yang kemudian bisa lebih spesifik disampaikan Pak terkait dengan tantangan di Bantul ini kayak apa sih Pak? Apa karena memang luasnya wilayah ataukah Satpol PP personelnya yang terbatas atau seperti apa ini Pak? Betul, tadi yang pertama kan ketika kita melaksanakan aktivitas kan pasti tidak bisa lepas daripada sarana dan prasarana yang kita miliki. Pertama berkaitan pada saat ini menjadi satu langkah untuk penegakan hukum, karena ini situasinya bencana kan memang sebagai organisasi perangkat daerah kita belum mengantisipasi atas hal yang kemudian menjadi satu bencana di Kabupaten Bantul ini juga, sehingga dalam sisi penganggaran kita harus membuat satu pengajuan secara khusus untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah kita rencanakan. Kemudian dari sisi personel ini kan juga kita memang butuh kehati-hatian juga. Karena kan bukan berarti kalau kita petugas tidak kena itu kan ternyata kan tidak bisa begitu Mas Deni. Betul. Dan ini tidak melihat entahkah apakah itu TNI, apakah itu Polri, apakah itu Satpol PP. Ternyata kalau alat pelindung diri kita ini tidak sempurna kan juga bisa kemungkinan berdampak kepada kita selaku jajaran petugas, sehingga kita pun berusaha untuk menyiapkan atas kelengkapan APD ini supaya kita bisa maksimal di dalam pelaksanaan penegakan protokol kesehatan. Kemudian secara kewilayahan memang dibilang tidak luas ya, tapi ternyata luas. Dibilang ini menjadi kalau dibandingkan dengan daerah lain, tapi kan faktanya kita tidak bisa setiap saat melakukan pantauan atas aktivitas masyarakat, sehingga kan bagaimana kita perlu ada sinergisitas dengan pemerintahan kewilayahan dari Kapanewon, kemudian juga dari Kalurahan, dan tentu saja kan keterbatasan dari Kapanewon dan Kalurahan juga ada keterbatasan sendiri, sehingga memang bagaimana kita mampu untuk mengajak atas potensi-potensi yang ada di masyarakat, terutama dalam hal ini mungkin organisasi sosial masyarakat ataupun mungkin juga seperti FPRB, FKPM, Satlimas yang ada di 75 kalurahan untuk bersama-sama mendukung atas keberadaan daripada satgas-satgas kewilayahan baik di tingkat pedukuhan ataupun kelurahan. Dan ini tentu menjadi satu situasi yang tidak semudah yang kita bayangkan, karena dinamika dan persepsi masyarakat pada saat awal pandemi COVID ini memang masih sangat beragam. Dan itu perlu kita juga ada upaya-upaya hal yang dilakukan dari teman-teman jajaran medis baik di Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas
yang sering kali juga minta pendampingan ketika mungkin sudah dilakukan tracing, testing, dan treatment. Terutama untuk tracing pada saat awal-awal orang harus dilakukan PCR untuk memastikan apakah dia itu positif atau tidak. Ternyata tidak mudah, karena pada waktu itu orang masih belum mau juga untuk melakukan PCR. Dia masih merasa yakin bahwa saya tidak terpapar, karena mungkin masih menjadi bagian orang tanpa gejala. Tapi orang yang tanpa gejala ini kan tetap harus terindikasi, jangan sampai nanti ketika ketemu pada posisi orang yang mungkin imunnya sedang menurun, mungkin akan terimbas dari itu. Sehingga ketika tracing kemudian harus dilaksanakan PCR pada saat awal itu juga menjadi satu tantangan, sehingga kita kadang mendekati secara perorangan ataupun kelompok untuk mau dilakukan PCR supaya memastikan apakah dia positif atau tidak pada waktu seperti itu. Saya penasaran ketika adanya PPKM level 4 di Bantul, apa yang kemudian Satpol PP lakukan untuk mengamankan kebijakan ini, Pak? Ya. Memang ada beberapa kebijakan yang perlu menjadi satu strategi khusus, mulai dari PSBB, kemudian PPKM darurat, yang kemudian sepertinya kalau PPKM darurat itu secara angka penyebarannya menurun kok, tapi tetap pada posisi kok darurat terus, mungkin menjadi evaluasi juga dari pemerintah pusat, sehingga akhirnya ada PPKM yang berjenjang dari PPKM level 4, level 3, level 2, level 1, sehingga sekiranya Satgas di tingkat kabupaten mampu menekan angka penyebaran, kemudian target daripada vaksinasi mungkin juga sudah tercapai sehingga bisa diturunkan. Jadi upaya dari aparat ataupun mungkin tim Satgas itu sepertinya mendapatkan satu hasil ya, ketika ada posisi di level 4 kemudian level 3 itu kan sepertinya ada hasil. Tapi kalau posisi darurat terus kan sepertinya kita sudah bergerak tiap hari tapi kan tidak ada hasilnya. Mungkin ini saya sangat sepakat dengan apa yang menjadi kebijakan dari kementerian, dari pemerintah pusat, provinsi, yang kemudian juga diikuti oleh pemerintah kabupaten, sehingga masyarakat pun juga merasakan ada satu upaya perubahan keterkaitan dengan mobilitas. Nah, ini kan sebenarnya yang terutama yang perlu menjadi pengawasan berkaitan dengan bagaimana kita mengantisipasi untuk adanya ketaatan prokes. Kemudian yang kedua berkaitan dengan bagaimana orang mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Jadi kan pengawasannya kita kan di situ, sehingga kita mencoba setelah pada posisi dari darurat kemudian ke PPKM level 4, kita memetakan tempat-tempat yang kita anggap rawan kerumunan yang daerah mana. Memang secara khusus kita lebih mempunyai perhatian lebih kepada Kapanewon yang tadi berbatasan dengan kota ya? Ini tadi yang terutama Kasihan, Sewon, dan Banguntapan itu, sehingga dalam bentuk operasi mungkin sebagai titik sasaran lokasi operasi lebih berat kita ke 3 Kapanewon ini. Namun demikian kita juga melihat perkembangan daripada angka penyebaran. Kalau misalnya di Kapanewon tertentu ada klaster, ya di situ kita mencoba untuk lebih memperhatikan supaya masyarakat juga jangan justru mengucilkan dan lain sebagainya keterkaitan dengan orang yang sudah terlanjur terpapar COVID ini, tapi bagaimana membangun sikap gotong royong, karena ketika mereka harus melakukan isolasi tanpa disupport oleh masyarakat sekitar juga akan menjadi satu kesulitan. Betul. Dan ketika nanti harus memaksakan diri untuk keluar rumah, artinya kan membawa virus ini ke mana-mana. Makanya di situ kita juga sempat ngaruhke juga beberapa posko yang seperti pada waktu itu diarahkan untuk terbentuk PPKM skala mikro, yang akhirnya harus ada posko-posko baik di tingkat kelurahan ataupun mungkin juga sekiranya diperlukan di tingkat pedukuhan. Kita karoke posko-posko di tingkat kelurahan, unsurnya siapa saja, ketika menjadi satu titik kerawanan mungkin di tingkat RT atau pedukuhan mana, kita karoke juga di satgasnya di tingkat padukuhan untuk mengantisipasi terhadap isolasi mandiri sudah sejauh mana. Jadi kita mencoba untuk sampai pada satu sisi titik kewilayahan terkecil ke mikro atas pemahaman
upaya yang dilakukan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan pembinaan tadi. Oke. Sudah ada banyak hal yang dilakukan sampai dengan hari ini. Saya nanti di segmen kedua akan lebih banyak menggali soal kesiapan teman-teman di Bantul untuk mempersiapkan diri di akhir tahun. Ada banyak warning dari banyak pihak terkait dengan awas lu kalau nggak hati-hati kita akan menghadapi gelombang ketiga. Betul. Bagaimana kemudian PMK Bantul melakukan hal ini dan bagaimana juga langkah konkretnya yang dilakukan oleh Satpol PP Bantul? Kami akan segera kembali di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 disiarkan langsung oleh 101,3 Star FM dan juga live di Instagram Star Jogja FM dan juga di starjogja.com. Kami akan segera kembali. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Anda masih menyimak program Bincang Spesial persembahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Harian Jogja. Ingat, terus melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita kembali di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh 101,3 Star FM, live di starjogja.com dan juga di Instagram Star Jogja FM. Saya bersama dengan Pak Yudyo Suharto, Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul. Tadi kita udah ngomong ketika langkahnya di level 4 tadi. Ketika turun level pasti dong ada kebijakan ataupun ada juga strategi khusus yang dilakukan terkait dengan pengawasan prokes di Bantul. Bedanya di mana, Pak? Ya, ketika itu menjadi satu penurunan level, kemudian juga memang ada beberapa kelonggaran berkaitan dengan mobilitas masyarakat, kemudian juga hal-hal yang diatur berkaitan dengan tempat-tempat tertentu, baik yang untuk toko, kemudian warung makan, kafe dan lain sebagainya, tentu kita juga menyesuaikan. Kemudian dari sisi penjadwalan kita pun juga menyesuaikan yang pada saat PPKM darurat dan PPKM level 4, kita tim Gakum ini hampir setiap hari selalu melakukan operasi di pagi dan malam hari. Tapi pada posisi ketika kita memang sudah dinyatakan turun di level 3, ini secara pengawasan bukan kita mengendorkan, tapi juga memberikan ruang istirahat juga bagi kita di personel tim Gakum, karena sudah tahunan ya kita dari kurang lebih Maret 2020 sampai dengan posisi saat ini selalu bertugas di lapangan, sehingga pada hari setiap minggunya, setiap hari Senin dan Jumat kita lakukan sekali operasi. Namun demikian kita juga siap pada satu posisi khususnya di internal Satpol PP, ketika ada pengaduan dari masyarakat kita segera melakukan pengecekan. Namun demikian ketika laporan pas bersamaan ada tim Gakum yang sedang beroperasi, kita alihkan, kita informasikan kepada tim Gakum untuk langsung melakukan pengecekan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang rawan atas kerumunan seperti itu. Khusus untuk hari Sabtu dan Minggu tetap kita upayakan untuk tetap ada 2 kali kegiatan, dan ini lebih prioritas kepada tempat-tempat publik dan wisata, terutama dalam hal ini untuk Bantul kawasan pantai dan beberapa wisata tertentu yang sepertinya menjadi daya tarik tersendiri yang mendapatkan lonjakan kunjungan di setiap hari Sabtu dan Minggu. Jumlah kunjungan di Sabtu dan Minggu lumayan banyak ya Pak ya? Banyak, terutama untuk di kawasan pantai Parangtritis, sehingga di sana pun dari instansi samping, terutama dalam ini Polres dan Dinas Perhubungan, karena memang menjadi satu kebijakan tersendiri untuk tempat wisata yang dipandang ada peningkatan kunjungan wisatawan mulai hari Jumat setelah jam 12 siang sampai Minggu pada posisi jam 6 sore itu dilakukan sistem genap ganjil. Dan petugasnya ini tergabung baik dari Dinas Pariwisata sendiri bersama dengan Polres, Dishub dan TNI dan Satpol PP. Oke, Pak Yulius, saya ke interaksi dulu di Instagram. Ini menarik Pak, dari @dalam kanugrahan terkait dengan adakah langkah khusus untuk penegakan protokol kesehatan di sekolah dan di kampung-kampung Pak? Protokol kesehatan di sekolah, karena ada juga yang tidak langsung pulang Pak. Ya. Sebenarnya kan pada posisi di PPKM darurat sama PPKM level 4
itu untuk aktivitas kegiatan sekolah kan masih dilakukan secara online ya. Belum tatap muka. Namun ketika sudah ada beberapa upaya untuk melakukan persiapan uji coba untuk dilakukan tatap muka, dan ketika sudah turun di level 3 ada beberapa sekolah yang sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan sesuai dengan arahan dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sebagai Ketua Satgas Harian, bahwa ketika sekolah sudah berencana untuk melakukan tatap muka, ini betul-betul dipersiapkan. Yang pertama secara perangkatnya Satgas itu supaya betul-betul dibentuk, kemudian juga sarana prasarana mulai dari cuci tangan, kemudian pengaturan siswa masuk ketika sudah sampai di kelas berkaitan dengan kapasitas. Tentu saja dalam hal ini semua aktivitas harus menggunakan masker, itu dipersiapkan sedemikian rupa. Namun demikian kita juga tetap masih melakukan pengecekan. Kita mendapatkan informasi dari Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Bantul, beberapa sekolah yang sudah siap dalam rangka untuk uji coba tatap muka. Kita lakukan kunjungan secara acak, mencoba menanyakan atas kesiapan dari masing-masing sekolah ketika akan melakukan tatap muka. Pada dasarnya dari pihak sekolah sebenarnya untuk tim satgasnya di internal sekolah sudah siap untuk melakukan itu. Namun di sekolah ini kan tidak hanya semata-mata hubungan interaksi itu antara guru dengan siswa saja, tapi yang ternyata di sana juga mungkin ada kelompok yang orang tua yang masih mengantar anaknya, ataupun juga kita tidak bisa melihat aktivitas daripada siswa ini setelah pulang sekolah. Jadi kemarin memang sempat ada klaster sekolah, itu kan ternyata bukan pada sisi kelemahan daripada Satgas sekolah, namun demikian karena ada ketidakjujuran dari salah satu guru yang sempat pulang takziah dan ternyata terkena COVID sehingga masuk sekolah, sehingga memberikan penyebaran di internal sekolah tersebut. Kemudian untuk yang di kampung-kampung ini, harapan kami sebenarnya juga Satgas itu sampai sekarang di tingkat terutama mungkin Pedukuhan harus tetap masih aktif, karena kita belum dinyatakan bahwa kita ini sudah terbebas dari COVID. Namun patut untuk kita syukuri khususnya di Kabupaten Bantul, di mana pada saat puncaknya bisa mencapai angka di 13.500 sekian. Saat ini kita naik turun di angka 70-90. Nah, namun harapan kami jangan sampai penekanan yang masih di bawah 100 itu seolah-olah kita sudah bebas. Buktinya beberapa minggu yang lalu ada 7 Kapanewon yang sudah dinyatakan zero. Sekarang 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul menjadi ada semua, walaupun hanya ada 1, tapi yang zero tadi sudah hilang. Artinya kan memang perkembangan daripada penyebaran virus COVID-19 ini masih menjadi satu hal yang perlu diantisipasi di semua level Satgas, baik untuk yang di wilayah warga masyarakat perkampungan ataupun juga di wilayah lingkungan sekolah. Oke, Pak, ada pertanyaan juga soal hotline khusus yang bisa dihubungi jika menemukan pelanggaran disiplin protokol kesehatan. Hotline-nya Satpol PP ada nggak, Pak? Ada, ya. Ada, baik melalui Instagram ataupun juga melalui telepon langsung. Telegram juga ada untuk bisa dikomunikasikan di sana. Dibuka nanti di Instagramnya Satpol PP, ada linknya di situ ya. Ada linknya di situ. Ya. Oke, saya ke soal langkah yang akan diambil di akhir tahun, Pak. Ada banyak semacam warning dari banyak pihak terkait dengan awas kalau kita nggak hati-hati ada potensi gelombang ketiga. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di Bantul, utamanya oleh Satpol PP? Kesiapannya seperti apa ini, Pak? Saya sepakat untuk ini memang menjadi satu kesiapan tersendiri, karena memang di posisi beberapa aktivitas yang kita pantau akhir-akhir ini, masyarakat sepertinya memang sudah menganggap bahwa dampak daripada virus COVID-19 Bantul ini sudah sangat menurun, atau bahkan mungkin boleh mereka
sepertinya persepsinya sudah hilang, sehingga ada beberapa aktivitas kesenian yang sangat mengabaikan daripada penerapan protokol kesehatan yang memang sebenarnya harus masih ketat, seperti misalnya live musik yang mengundang kerumunan. Malam minggu kemarin kita sempat membubarkan juga di salah satu lokasi, salah satu titik di Bantul, dan kita lengkap bersama dengan Pak Kapolres, Pak Dandim di malam minggu kemarin, karena ada live musik yang diinformasikan dan ternyata dihadiri oleh banyak orang yang sangat rawan kerumunan. Sehingga memang dengan posisi persiapan akhir tahun, mulai dari mungkin perayaan Natal, karena biasanya memang antara Natal dan Tahun Baru ini menjadi satu momentum yang tidak bisa dipisahkan, sehingga nanti kita akan mencoba untuk mencermati keterkaitan daripada persiapan perayaan Natal ini lebih mengarah kepada persiapan ibadah Natal. Jadi perayaannya mungkin bisa diminimalis sedemikian rupa untuk bisa disesuaikan, karena di instruksi Mendagri nomor 62 tahun 2021 ini untuk tempat ibadah nanti dalam perayaannya supaya disesuaikan dengan pada posisi level 3. Sehingga nanti kami harapkan dari masing-masing panitia gereja, karena Natal ini memang dikhususkan untuk gereja, untuk bisa menyesuaikan di dalam perayaan Natalnya untuk bisa baik dari kapasitas ataupun ketaatan di dalam pelaksanaan prokes. Kemudian di samping Natal, setelah pasca Natal itu biasanya mungkin menjadi hari libur akhir tahun ya, mulai dari tanggal 26 sampai dengan pada posisi puncaknya di Tahun Baru, sehingga nanti aktivitas-aktivitas masyarakat akan coba kita perhatikan, terutama mungkin berkaitan dengan hajatan manten ini, karena mungkin sebagai hari libur mungkin ada beberapa warga masyarakat yang sudah mempersiapkan di akhir tahun itu sebagai pelaksanaan pernikahan, sehingga pelaksanaan pernikahan pun betul-betul sudah harus disesuaikan. Kalau level 3 itu kemarin ketentuannya undangan itu tak boleh lebih dari 20 orang. Ini kan sangat sulit sekali. 20 orang itu kan misalnya manten, saksi, orang tua itu keluarga kan mungkin hanya nggak dapat jatah 5 orang yang lainnya itu. Nah ini kan menjadi satu sangat sulit di lapangan, tapi harapan kami untuk bisa meminimalisir atas undangan yang akan dihadirkan. Ketika memang sudah hadir juga jangan sampai bersifat prasmanan ya. Jadi seperti drive-thru saja, supaya juga tidak mengundang interaksi yang lebih lama di situ sehingga terjadi satu kerumunan. Karena ketika undangan manten itu mungkin juga tamunya juga datangnya kita tidak tahu dari mana saja, juga kondisinya juga tidak tahu, supaya bisa terantisipasi jangan sampai itu menjadi satu klaster karena mantenan. Konsentrasi yang utama kita adalah pada posisi perayaan pergantian tahun. Nah ini ketika mungkin sudah 2 tahun ya pergantian tahun 2 kali yang sepertinya tidak ada euforia perayaan pergantian tahun baru lah. Ini mungkin ketika pada posisi level yang sudah turun di level 2 ini, karena persepsi sepertinya COVID sudah hilang. Nah ini terus mungkin ada beberapa perayaan tahun baru, harapan kami nanti mungkin dari yang hotel secara tertutup juga tidak perlu melaksanakan, kemudian yang tempat-tempat wisata mungkin juga bisa dibatasi, terutama untuk arah-arahan ataupun euforia kendaraan ini juga mungkin perlu kita antisipasi bersama dengan jajaran instansi samping untuk bisa meminimalisir jangan sampai kegiatan-kegiatan yang intinya rawan kerumunan ini untuk menjadi satu pengawasan tidak hanya dari aparat pemerintah, tapi penyelenggara event-event tertentu juga menyadari betul untuk menahan pada posisi sesuai dengan instruksi yang dilaksanakan, supaya jangan sampai apa yang menjadi kekhawatiran terhadap dampak gelombang yang ketiga ini terjadi. Kalau itu betul-betul terjadi dan tidak terkendali, kita sudah merasakan betul pada puncaknya di bulan Juli Agustus, di mana fasilitas kesehatan sampai pada tidak mampu untuk menampung daripada warga masyarakat. Kemudian fasilitas oksigen sebagai satu-satunya untuk proses penyembuhan yang diperlukan sampai sulit dicari. Ini kan harus kita ingat betul supaya jangan sampai situasi yang di bulan Juli Agustus itu terjadi kembali.
Ya, Pak, kalau dalam bahasa saya, apakah ada langkah pengetatan kembali, Pak? Diperketat kembali akses keluar masuknya Bantul selama penerapan PPKM di Nataru nanti, Pak? Kami yakin nanti dari Pak Bupati, Pak Wakil Bupati bersama dengan jajaran Forkompinda pasti ada koordinasi secara khusus untuk mengantisipasi ini, terlebih untuk mengimplementasikan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru. Mungkin nanti di Bantul pertama tadi sudah saya sampaikan berkaitan dengan perayaan Natal, aktivitas yang kemungkinan akan diselenggarakan di tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022, terutama pada saat malam pergantian tahun baru pasti akan ada antisipasi. Baik di tempat-tempat publik yang di alun-alun atau mungkin di tempat wisata yang kemungkinan kalau di Bantul ini kan biasanya yang menjadi ramai adalah Pasar Seni Gabusan, alun-alun Paseban, kemudian Pantai Parangtritis. Ini setiap kali pergantian malam tahun baru yang sebelum pandemi Covid menjadi puncak kerumunan di situ. Kerumunannya di situ ya. Kerumunan ini mungkin nanti akan kita awasi tersendiri terhadap mungkin informasi-informasi kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat-tempat tersebut. Pasti nanti akan kita kendalikan supaya jangan sampai itu menjadi satu event yang sifatnya mengundang dan rawan kerumunan. Dan saya yakin nanti juga pasti ada kebijakan untuk melakukan penyekatan kembali seperti pada posisi yang di saat PPKM level 4 itu yang di Ndongkelan kita sekat, Ndruwo juga kita sekat, kemudian beberapa tempat fasilitas umum juga kita lakukan pengawasan secara khusus bersama dengan instansi terkait. Ya, Pak Julius, menutup obrolan kita di siang kali ini, apa yang ingin Pak Julius sampaikan, himbauan seperti apa yang ingin Pak Julius sampaikan terkait dengan Nataru di Bantul? Monggo, Pak. Kami sangat mengharapkan bahwa berkaitan untuk antisipasi di akhir tahun yang kebetulan memang Bantul sudah masuk di level 2 ini, untuk kita jaga bersama-sama untuk bisa menahan atas aktivitas yang mau dilakukan, sehingga apa yang menjadi prediksi ataupun kekhawatiran daripada para pakar mengenai munculnya gelombang 3 ini bisa kita antisipasi bersama-sama. Ketika kami melaksanakan tugas bukan semata-mata itu menjadi sesuatu yang melarang kepada masyarakat, tapi memang ini menjadi satu ketugasan kita bersama, karena berkaitan dengan pandemi COVID ini tidak hanya menjadi tugas aparat pemerintah saja, tapi seluruh unsur komponen masyarakat. Ketika memang ada instruksi yang dikeluarkan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bahwa instruksi itu bukan semata-mata hanya sebagai landasan daripada aparat penegak hukum saja, tapi instruksi itu ditujukan kepada seluruh masyarakat untuk kita melaksanakan. Dan saya yakin bahwa instruksi itu dikeluarkan sebagai bentuk kebaikan kita semua. Betul. Karena kita sudah sangat lama sekali menangani ini, dan sepertinya baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sudah bisa merasakan upaya yang selama ini sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, ini tinggal menuntaskan sajalah, jangan sampai momentum di akhir tahun Natal dan Tahun Baru ini menjadi momentum yang sebenarnya kita tinggal menuntaskan angka yang kecil ini, tapi justru nanti malah menjadi satu awal lonjakan baru. Tentu ini menjadi beban kita bersama. Jadi saya mengajak, mari seluruh warga masyarakat, seluruh komponen, seluruh unsur yang ada, bahwa instruksi ini untuk kita laksanakan bersama-sama, sehingga di perayaan Natal dan akhir tahun bukan menjadi satu awal untuk adanya mungkin munculnya gelombang yang ketiga, tapi justru menuntaskan dari apa yang menjadi hal yang memang masih kita kerjakan di dalam penanganan COVID-19, sehingga nanti Bantul betul-betul terbebas dari COVID-19 ini. Iya, tahan diri, tetap terapkan protokol kesehatan. Betul. Itu adalah kunci kita untuk bisa terhindar dari serangan gelombang ketiga. Ya. Jaga Bantul tetap hijau, jaga DIY tetap istimewa, karena kita bisa melawan COVID-19. Pak Julius, terima kasih matur suwun, Pak. Mas Denny. Monggo, Pak. Jaga diri, jaga keluarga,
jaga masyarakat kita bersama untuk terbebas dari COVID-19. Siap, terima kasih Pak Julius Sama-sama, sudah Mas bergabung Deni. di kesempatan Terima kasih. siang kali ini di Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan oleh Star Jogja Star FM 101,3 Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dini Atta pamitan, selamat pagi dan sampai jumpa.